Pernahkah kamu membayangkan sebuah kebaikan kecil yang kamu lakukan bisa mengubah seluruh hidupmu? Seorang anak yatim hanya memberi sedikit uang kepada pria tua yang menangis di pinggir jalan. Tidak ada yang istimewa, tidak ada yang memperhatikan. Namun bertahun-tahun kemudian, pria itu kembali, bukan sebagai orang biasa, tapi dengan sebuah rahasia besar. Siapa sebenarnya pria tua itu? Dan kenapa ia mencari anak itu lagi? Jawabannya akan mengubah segalanya. Pagi itu cerah. Langit bersih tanpa awan. Angin berhembus pelan di pinggir kota kecil. Di dekat pasar tua, seorang anak laki-laki duduk di trotoar. Namanya Arga. Usianya sekitar 12 tahun. Pakainya sederhana. Sedikit usang, tapi bersih dan rapi. Arga adalah yatim piatu. Ia tinggal di panti asuhan kecil. Hidupnya tidak mudah. Setiap pagi, ia membantu di pasar. Mengangkat barang, membersihkan kios, atau sekadar membantu siapa saja yang butuh. Upahnya kecil. Kadang hanya cukup untuk makan. Tapi Arga tidak pernah mengeluh. Hari itu berbeda. Arga melihat sesuatu yang tidak biasa. Di sudut jalan, seorang lelaki tua duduk sendirian. Tubuhnya gemetar. Tangannya menutupi wajah. Ia tampak menangis. Orang-orang lewat begitu saja. Sebagian melirik. Tapi tidak ada yang berhenti. Arga memperhatikan dari jauh. Hatinya terasa tidak nyaman. Ia mendekat perlahan. "Pak, Bapak tidak apa-apa." Suara Arga pelan. Lelaki tua itu tidak langsung menjawab. Tangisnya masih terdengar. Arga duduk di sampingnya. Tidak terlalu dekat. Memberi ruang. Beberapa detik berlalu. "Aku kehilangan semuanya." Suara lelaki itu serak. Arga diam. Mendengarkan. "Uangku hilang. Dompetku tidak ada." Ia terlihat putus asa. Arga melihat pakaian lelaki itu. Cukup rapi. Tidak seperti orang biasa di jalan. Mungkin ia bukan orang miskin. Mungkin ia hanya sedang sial. Arga merogoh sakunya. Ia hanya punya sedikit uang hari itu. Hasil kerja pagi tadi. Ia menatap uang itu sejenak. Lalu kembali melihat lelaki tua itu. Tanpa banyak pikir panjang, Arga menyodorkannya. "Pak, ini ada sedikit uang. Tidak banyak, tapi mungkin bisa membantu." Lelaki tua itu terkejut. Ia mengangkat wajahnya. Matanya merah. "Kamu yakin? Ini milikmu, kan?" Arga mengangguk pelan. "Saya masih bisa cari lagi. Tapi Bapak sekarang butuh." Lelaki tua itu terdiam. Tangannya gemetar saat menerima uang itu. "Terima kasih. Saya tidak tahu harus bilang apa." Arga hanya tersenyum kecil. "Tidak apa-apa, Pak." Beberapa saat mereka duduk bersama. Tanpa banyak kata. Kemudian lelaki tua itu berdiri. Ia tampak lebih tenang. "Saya tidak akan melupakan ini." "Sungguh." Arga hanya mengangguk. Ia tidak berharap apa-apa. Baginya, membantu adalah hal biasa. Lelaki tua itu berjalan pergi. Perlahan menghilang di keramaian pasar. Arga kembali ke pekerjaannya.
Hari itu terasa seperti hari biasa lagi. Ia tidak tahu bahwa pertemuan singkat itu akan mengubah hidupnya suatu hari nanti. Hari-hari kembali berjalan seperti biasa. Arga tetap bekerja di pasar, membantu siapa saja yang membutuhkan. Pagi, siang, sore, rutinitas yang sama. Namun, sejak hari itu, ada satu hal yang sering terlintas di pikirannya. Wajah lelaki tua itu. Arga tidak tahu siapa dia. Tidak tahu dari mana asalnya. Dan tidak pernah melihatnya lagi. Waktu berlalu. Minggu berganti bulan. Musim hujan datang. Jalanan sering basah. Pasar jadi lebih sepi. Penghasilan Arga berkurang. Kadang ia pulang dengan tangan kosong. Kadang hanya cukup untuk makan sederhana. Meski begitu, ia tetap bertahan. Di panti asuhan, ia dikenal sebagai anak yang tenang. Jarang mengeluh. Selalu membantu teman-temannya. Suatu sore, hujan turun deras. Arga berteduh di bawah atap kios. Ia menggigil. Bajunya basah. Seorang pemilik kios memanggilnya. Arga, sini. Jangan kehujanan. Arga masuk. Diberi handuk kecil. Terima kasih, Pak. Pemilik kios itu tersenyum. Kamu anak baik. Banyak orang cerita tentang kamu. Arga hanya menunduk malu. Ia tidak merasa istimewa. Malam itu, Arga kembali ke panti. Tubuhnya lelah. Ia berbaring di ranjang sederhana. Menatap langit-langit. Hujan masih terdengar di luar. Kenapa ya, hidup bisa berubah begitu cepat? Ia berbisik pelan. Ia teringat masa kecilnya. Yang tidak selalu mudah. Tapi ia tidak pernah menyerah. Hari demi hari berlalu. Sampai suatu pagi. Sesuatu yang tidak biasa terjadi. Sebuah mobil hitam berhenti di depan panti asuhan. Besar. Bersih. Terlihat mahal. Anak-anak panti berkumpul. Mereka penasaran. Siapa itu? Kenapa ke sini? Pengurus panti keluar. Berbicara dengan seseorang dari mobil itu. Arga melihat dari jauh. Seorang pria berpakaian rapi turun dari mobil. Wajahnya serius. Tapi sopan. Ia membawa map hitam di tangannya. Beberapa menit kemudian, pengurus panti memanggil Arga. Arga, ke sini sebentar. Arga terkejut. Saya, Bu? Iya. Arga mendekat perlahan. Pria itu menatapnya. Seperti sedang memastikan sesuatu. Kamu Arga? Iya, Pak. Pria itu mengangguk pelan. Ada seseorang yang ingin bertemu denganmu. Arga bingung. Dengan saya? Iya. Sekarang? Pria itu tersenyum tipis. Sekarang. Arga saling pandang dengan pengurus panti. Hatinya mulai berdebar. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tidak tahu siapa yang mencarinya. Namun satu hal terasa jelas. Ini bukan kebetulan biasa. Dan jauh di dalam hatinya, ia merasa pertemuan dari masa lalu itu akan kembali dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Arga berdiri di depan mobil hitam itu. Jantungnya berdegup cepat. Ia belum pernah naik mobil semewah ini. Pria berjas membuka pintu.
Silakan. Arga ragu sejenak, lalu masuk perlahan. Di dalam, suasananya tenang, harum, rapi. Mobil mulai berjalan. Arga melihat keluar jendela. Jalan yang biasa ia lewati kini terasa berbeda. "Pak, kita mau kemana?" Pria itu menjawab singkat. "Kamu akan tahu sebentar lagi." Arga terdiam. Perjalanan terasa cukup lama. Kota kecil mulai tertinggal. Bangunan berubah. Jalanan lebih sepi. Akhirnya, mobil berhenti di depan sebuah rumah besar. Bukan rumah biasa. Lebih seperti vila. Pagar tinggi. Taman luas. Arga menelan ludah. Ia turun perlahan. Langkahnya terasa ringan, tapi juga berat. Pria itu mempersilakannya masuk. Pintu besar terbuka. Di dalam, semua terlihat sangat rapi, bersih, dan sunyi. "Silakan tunggu di sini." Arga duduk di kursi besar. Tangannya saling menggenggam. Ia gugup. Beberapa detik berlalu. Lalu terdengar langkah kaki. Perlahan, seseorang muncul dari lorong dalam. Seorang lelaki tua. Langkahnya pelan, namun tegap. Arga mengangkat wajahnya. Matanya melebar. Ia mengenali wajah itu. Lelaki tua di pinggir jalan. Yang dulu menangis. Yang pernah ia bantu. "Pak?" Suara Arga lirih. Lelaki tua itu tersenyum hangat. "Iya, ini aku." Arga berdiri. Ia tidak menyangka. Sama sekali tidak. "Bapak, di sini?" Lelaki itu mengangguk. "Terima kasih sudah datang." Arga masih bingung. "Pak, sebenarnya apa yang terjadi?" Lelaki itu duduk perlahan. Mengajak Arga duduk juga. "Ada sesuatu yang harus kamu tahu." Suasana menjadi serius. "Aku tidak kehilangan semuanya waktu itu." Arga terdiam. Lelaki itu melanjutkan. "Aku hanya kehilangan arah." Ia menarik napas dalam. "Hari itu adalah hari terburuk dalam hidupku. Aku hampir menyerah." Arga mendengarkan dengan fokus. "Tapi kamu datang. Kamu duduk di sampingku. Kamu memberi tanpa ragu." Suara lelaki itu sedikit bergetar. Itu mengubah pikiranku. Arga menunduk pelan. Ia tidak pernah menyangka hal kecilnya berarti besar. Lelaki itu tersenyum. "Aku mencari kamu setelah itu. Cukup lama. Dan akhirnya, aku menemukanmu." Arga mengangkat wajahnya. "Kenapa, Pak? Kenapa Bapak mencari saya?" Lelaki tua itu menatapnya dalam. "Karena satu alasan sederhana. Aku ingin membalas kebaikanmu." Arga langsung menggeleng pelan. "Tidak perlu, Pak. Saya ikhlas." Lelaki itu tersenyum lagi. "Aku tahu. Justru itu alasan aku di sini." Ia memberi isyarat kepada pria berjas. Sebuah map diletakkan di meja. Arga melihatnya. Hatinya kembali berdebar. "Apa itu, Pak?" Lelaki tua itu menjawab dengan tenang. "Sesuatu yang akan mengubah hidupmu." Ruangan terasa hening. Dan untuk pertama kalinya, Arga merasa hidupnya benar-benar berada di titik perubahan. Ruangan itu sunyi.
Hanya suara napas yang terdengar pelan. Arga menatap map di depannya. Tangannya sedikit gemetar. "Pak, ini apa?" Lelaki tua itu mengangguk kepada pria berjas. Map dibuka perlahan. Beberapa dokumen terlihat rapi di dalamnya. "Aku ingin kamu membacanya." Arga ragu. Namun ia mengambil kertas pertama. Matanya bergerak pelan. Mencoba memahami isi tulisan itu. Beberapa detik. Lalu wajahnya berubah bingung. "Pak, ini?" Lelaki tua itu tersenyum lembut. "Itu adalah surat beasiswa." Arga terdiam. "Untuk sekolah terbaik di kota. Tentang biaya hidupmu juga sudah diatur." Arga tidak langsung bicara. Ia membaca lagi. Memastikan. Semua terasa seperti mimpi. "Pak, ini untuk saya?" "Iya." "Kenapa sebanyak ini?" Lelaki tua itu menarik napas pelan. "Karena aku mampu. Dan karena aku percaya padamu." Arga menelan ludah. "Tapi, saya bukan siapa-siapa." Lelaki itu menggeleng. "Kamu seseorang. Seseorang yang memilih membantu saat orang lain pergi." Kalimat itu sederhana. Namun terasa dalam. Arga menunduk. Matanya mulai berkaca-kaca. Selain itu, lelaki tua itu melanjutkan. "Aku juga ingin kamu tahu siapa aku sebenarnya." Arga mengangkat wajahnya lagi. "Aku adalah pemilik beberapa perusahaan di kota ini. Dan beberapa di luar kota." Arga terdiam. Ia tidak menyangka. Sama sekali tidak. "Waktu itu, aku tidak kehilangan uang. Aku hanya kehilangan harapan. Dan kamu mengembalikannya." Hening sejenak. Arga menggenggam kertas itu. "Pak, saya tidak tahu harus bilang apa." "Kamu tidak perlu bilang apa-apa. Cukup terima." Arga menarik napas panjang. Ia berpikir sejenak. Lalu perlahan mengangguk. "Saya akan terima. Tapi, saya janji. Saya akan belajar sungguh-sungguh. Dan suatu hari, saya juga ingin membantu orang lain." Lelaki tua itu tersenyum bangga. "Itu yang aku harapkan." Hari itu, hidup Arga berubah. Bukan karena uang. Bukan karena kemewahan. Tapi karena kesempatan. Tahun-tahun berlalu. Arga tumbuh menjadi pemuda yang cerdas, rendah hati, dan penuh semangat. Ia tidak melupakan masa lalunya. Ia sering kembali ke panti, membantu anak-anak di sana, memberi harapan seperti yang pernah ia terima. Dan satu hal yang selalu ia ingat, kebaikan kecil bisa mengubah hidup seseorang. Kadang, bahkan mengubah segalanya.